Yang pertama, teori Arrhenius. Menurut teori Arrhenius, asam adalah zat yang menghasilkan ion hidrogen atau H positif ketika larut dalam air. Sedangkan basa menghasilkan ion hidroksida atau OH- ketika larut dalam air. Contohnya HCl atau asam klorida ketika larut dalam air menghasilkan ion H positif dan Cl negatif. Di sini HCl berperan sebagai asam karena menghasilkan ion H positif. Yang kedua, teori Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah spesies yang menjadi proton donor atau memberikan proton, sedangkan basa adalah spesies yang berperan sebagai proton akseptor atau yang menerima proton. Contohnya, dalam reaksi antara asam asetat dan air, CH3COOH memberikan proton kepada air, sehingga CH3COO- menjadi basa konjugasi. Sedangkan H2O menerima proton dari CH3COOH, sehingga H3O positif menjadi asam konjugasi. Yang ketiga, teori Lewis. Menurut teori Lewis, asam adalah senyawa yang menerima pasangan elektron dari senyawa lain, sementara basa adalah senyawa yang memberikan pasangan elektron kepada senyawa lain. Contohnya dalam reaksi BF3 dan NH3. BF3 bertindak sebagai asam karena menerima pasangan elektron dari NH3, sedangkan NH3 bertindak sebagai basa karena dia memberikan pasangan elektron kepada BF3. Dalam percobaan ini, kita mencoba menentukan apakah suatu larutan bersifat asam, basa, atau netral menggunakan bahan alam sebagai indikator. Bahan alam indikator yang kelompok saya mengambilkan itu ada 5, yaitu kunyit, manggis, mawar, kubis, dan wortel. Kunyit ditetesi asam itu berubah warna menjadi warna kuning tua, sedangkan ditetesi basa itu berubah warna menjadi jingga kemerahan. Manggis ditetesi asam berubah warna menjadi coklat kemerahan, ditetesi basa berubah warna menjadi coklat kehitaman. Mawar ditetesi asam berubah warna menjadi merah muda, ditetesi basa menjadi jingga. Kubis ditetesi asam menjadi warna merah muda, ditetesi basa menjadi warna kuning. Sedangkan wortel ditetesi asam dan basa itu tidak ada perubahan warna sama sekali, atau bisa dibilang gagal di kelompok saya. Asam dan basa adalah dua jenis zat kimia yang sifatnya berbeda. Sifat asam dan basa dapat tercermin pada skala pH dan juga indikator warna. Asam memiliki pH kurang dari 7, sedangkan basa memiliki pH lebih dari 7. Semakin rendah nilai pH, semakin kuat sifat asamnya. Jadi asam akan membuat lakmus berwarna merah. Semakin tinggi nilai pH-nya, semakin kuat sifat basanya. Basanya akan membuat kertas lakmus menjadi berwarna biru. Aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat praktikum kimia dari saya itu adalah Labster, karena aplikasi ini dia menyediakan praktikum virtual dengan grafis 3D dan simulasi interaktif dalam berbagai topik kimia. Yang bagian A, soalnya adalah Fe2O3 tambah H2O. Pertama-tama kita cari dulu biloxnya. O biloxnya min 2. Min 2 dikali 3 hasilnya min 6. Agar hasilnya 0, berarti pos 6 dibagi 2 dapatnya pos 3. Bilox Fe itu pos 3. Agar biloxnya sama, kita mau cari dulu Fe itu ada 2. Ada Fe pos 2 dengan Fe pos 3. Kita gunakan Fe pos 3. Fe ini dia logam, jadi bersifat basa. Fe3 pos ditambah dengan OH- itu menjadi FeOH3. Jadi persamaannya itu menjadi Fe2O3 tambah 3H2O menjadi 2FeOH3. Penamaannya itu adalah besi 3 hidroksida. Yang B, Al2O3 tambah H2O. Sama juga kita cari dulu biloxnya. O-2 dikali 3 menjadi 6. Agar hasilnya 0, pos 6 dibagi 2 menjadi pos 3. Jadi biloxnya Al itu pos 3.
tabel kation Al itu cuma ada satu, yaitu pos 3. Jadi karena dia bersifat basa, jadi Al pos 3 kita tambah dengan OH minus, itu menjadi AlOH3. Kita setarakan kiri dengan kanan, itu persamaannya menjadi Al2O3 tambah 3H2O menjadi 2AlOH3. Penamaannya itu adalah aluminium hidroksida. Lanjut yang ke C, soalnya itu Cl2O5 tambah H2O. Sama juga yang pertama kita mencari dulu biloxnya. Bilox O-nya itu min 2. Min 2 kali 5 min 10. Agar hasilnya 0 berarti pos 10 dibagi 2 menjadi pos 5. Berarti biloxnya Cl itu pos 5. Di tabelnya anion itu yang sama biloxnya itu adalah ClO3 minus. Karena dia bersifat asam, jadi kita tambahkan dengan H positif. Berarti ClO3 minus tambah H positif itu menjadi HClO3. Kita setarakan kiri dengan kanan, persamaannya itu menjadi Cl2O5 tambah H2O menjadi 2HClO3. Penamaannya itu adalah asam klorat. Lanjut ke bagian D. Soalnya itu adalah belerang dioksida ditambah dengan air. Yang pertama kita cari dulu biloxnya. O itu min 2, dikali 2 menjadi minus 4. Berarti bilox S-nya itu positif 4. Agar biloxnya sama, kita ambil SO32- atau sulfit. Karena bersifat asam, maka kita tambah dengan H positif. Berarti SO32- ditambah dengan H positif menjadi H2SO3. Kita setarakan kiri dengan kanan, itu menjadi SO2 tambah H2O menjadi H2SO3. Penamaannya itu adalah asam sulfit. Yang pertama ada HPO4 2-. HPO4 2- ini merupakan asam ketika dia memberikan proton kepada PO4 3-. Dan PO4 3- ini merupakan basa konjugasi. HPO4 2- merupakan basa ketika dia menerima proton, sehingga menjadi H2PO4-. Dan H2PO4- ini merupakan asam konjugasi. Yang B, HCO3-. HCO3- merupakan asam ketika dia memberikan proton kepada CO3 2-, dan CO3 2- ini merupakan basa konjugasi. HCO3- merupakan basa ketika dia menerima proton dan membentuk H2CO3. H2CO3 ini adalah asam konjugasi. Yang C, OH-. OH- merupakan asam ketika dia memberikan proton kepada O2-. Dan O2- ini merupakan basa konjugasi. OH- merupakan basa ketika dia menerima H positif dan membentuk H2O. Dan H2O ini merupakan asam konjugasi. Yang terakhir, CH3OH merupakan asam ketika dia memberikan proton kepada CH3O-, dan CH3O- ini merupakan basa konjugasi. CH3OH merupakan basa ketika dia menerima proton atau H positif dan membentuk CH3OH2 positif. Dan CH3OH2 positif ini merupakan asam konjugasi.